Nabi Adam alaihi salam tadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prosesnya panjang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah, karena nggak ada ayahnya, nggak ada emaknya, dan manusia ini diciptakan dari tanah, Allah panggil malaikat Jibril. Kata Allah, wahai Jibril, turunlah engkau ke bumi, ambil tanah dari bumi, aku ingin menciptakan makhlukku yang bernama Adam. Turun Jibril, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ingin diambil tanah sebagian dari bumi ini, bumi nggak izinin. Bumi nggak ridho. Sama kekhawatiran bumi ini dengan kekhawatiran malaikat. Kalau diciptakan makhluk Allah yang bernama manusia di bumi ini, nanti di bumi ini manusia akan mengadakan permusuhan dan pertumpahan darah. Yang ada nanti hanya pembunuhan. Ribut mereka di bumi ini. Maka bumi ini tidak mengizinkan malaikat Jibril mengambil tanah untuk diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Karena tak diizinkan, bahkan bumi ini bersumpah kepada Allah enggak memberikan tanahnya diciptakan Adam. Ini Jibril alaihissalam balik ngelapor sama Allah. Kata Jibril, ya Allah, bumi tidak mengizinkan diambil tanahnya untuk diciptakan Adam alaihissalam. Lalu kemudian Allah mengutus dua malaikat yang lain, Mikail sama Israfil, untuk turun ke bumi. Ini kisah ini dijelaskan dalam kitab Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir. Nanti bisa dilihat di sana. Setelah diutus malaikat Mikail sama Israfil, jamaah yang dimuliakan Allah, turun ke bumi. Sampai di bumi, malaikat ini ingin mengambil tanah yang ada di bumi. Bumi ngomong sama malaikat ini, malaikat balik. Saya nggak pernah mengizinkan tanah ini dijadikan untuk menciptakan manusia yang akan diciptakan oleh Allah. Karena kami punya keyakinan yang sama sebagaimana keyakinan malaikat. Jika diciptakan manusia di bumi ini, mereka akan hanya mengadakan permusuhan dan pertumpahan darah. Hanya akan merusak bumi ini, kata bumi. Allahu Akbar. Nggak diizinin sama bumi. Balik nih malaikat Mikail sama Israfil. Terakhir Allah utus malaikat Ijrail. Ijrail tugasnya apa, Pak? Cabut nyawa. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Harus Ijrail kayaknya diutus sama Allah nih baru selesai bumi ini. Allahu Akbar. Turun malaikat Ijrail. Apa kata Allah? Hei Ijrail, sampaikan sama bumi, ini adalah perintah, tolong sampaikan sama bumi, jangan membantah karena ini adalah perintah Allah. Turun malaikat Ijrail, jamaah yang dimuliakan Allah, ingin mengambil tanah dari bumi. Apa kata bumi? Kami nggak izinkan. Apa kata malaikat Ijrail? Ini perintah Allah, jangan membantah. Jangan sampai Allah menurunkan murkanya di bumi ini. Itu saat itu belum ada manusia, Pak. Nggak ada manusia di bumi ini. Nggak ada satupun manusia, makhluk Allah tuh nggak ada. Makanya saat Nabi Adam alaihissalam dan Hawa setelah diciptakan oleh Allah tinggal dalam surga, diturunkan ke bumi. Bayangin, bumi seluas ini yang ada hanya dua makhluk Allah, Adam sama Hawa. Kalau satu diturunin di Medan, satu diturunin di Langsa, nyari-nyari ketemu nggak kira-kira, Pak? Satu yang dari Medan arah ke Jakarta, ini yang di Langsa arah ke Banda Aceh. Kapan ketemunya tuh? Bayangin tuh seluas bumi. Begitu tuh awal turunnya Adam sama Hawa. Nyari-nyari, Adam nyari Hawa, Hawa nyari Adam. Akhirnya dipertemukan di mana? Di mana ditemukan? Di Jabal Rahmah. Jabal itu artinya bukit, Rahmah itu kasih sayang. Tempatnya di mana tuh Jabal Rahmah? Di Arafah. Arafah itu dari kata Arafah, mengenal, mengetahui. Tambah tak marbutahnya di akhirnya itu Arafah, tempat saling mengenal, saling mengetahui. Di sana dipertemukan Adam dan Hawa. Tuh. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam mau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini malaikat Ijrail datang turun ke bumi. Bumi akhirnya nggak bisa lagi protes, nggak bisa menahan diri.
Akhirnya ini malaikat Israil mengambil sebagian dari tanah yang ada di bumi yang pertama sekali diambil oleh malaikat Israil, itu adalah tanah yang berada di Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Tanah itulah kemudian oleh Allah diciptakan bagian kepalanya Nabi Adam alaihissalam. Allahu Akbar. Ini sejarah luar biasa. Jadi tubuh Nabi Adam ada kepala, ada mata, ada wajah, ada hidung, tangan, perut, kaki. Ternyata bagian kepalanya Nabi Adam yang mohon maaf di dalamnya akan diletakkan otak sama Allah Subhanahu wa taala dan akal, itu ternyata tanahnya itu diambil dari tanah Palestina, jemaah yang dimuliakan Allah. Setelah itu oleh malaikat Israil diambil tanahnya sebagian dari bukit Tursina yang ada di Mesir. Bukit itu dijadikan tempatnya pembicaraan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil tanah yang ada dari bukit Tursina itu oleh Allah akan dijadikan, diciptakan bagian telinganya Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita tadi prosesnya kan langsung di bagian, mohon maaf, dalam rahim seorang ibu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, dalam rahim seorang ibu, setetes sel sperma, setetes sel telur berada dalam kandungan seorang ibu 40 hari, 40 hari, 40 hari. Setelah terbentuk segumpal daging, dari situlah baru Allah bentuk telinga, mata, hidung, tangan, kaki, jantung, hati, semuanya itu di dalam perut seorang ibu. Tapi Nabi Adam yang nggak ada ayah, nggak ada ibu, inilah proses penciptaannya. Diambil sebagian tanah dari Palestina, diambil sebagian tanah dari Bukit Tursina yang ada di Mesir, itu dijadikan bagian telinganya Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian malaikat Israil mengambil sebagian tanah dari Yaman. Untuk apa? Untuk menciptakan wajah Nabi Adam alaihissalam. Makanya mohon maaf, Bapak Ibu kalau melihat kecantikan paras wajah orang Yaman itu Masya Allah. Ya Hadramaut, ya, orang itu menutup wajahnya itu dengan cadar ya, untuk menjaga kecantikan mereka. Subhanallah. Lalu kemudian malaikat Israil mengambil sebagian tanah dari Irak. Itu dipergunakan untuk apa jemaah yang dimuliakan Allah? Untuk diciptakan matanya Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian malaikat Israil mengambil tanah sebagian dari tanah Mekah Al-Mukarramah yang Allah ciptakan tangan Nabi Adam alaihissalam dari tanahnya Ka'bah, dari tanahnya Mekah Al-Mukarramah yang dipergunakan untuk berusaha, yang dipergunakan untuk mencari rezeki. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, jika ingin mencari rezeki banyak-banyak perginya kemana? Mekah, banyak duit di sana. Banyak beneran. Bapak Ibu bayangin, jamaah Indonesia yang berangkat umroh setiap hari itu ada 2 pesawat dari Medan. Satu pesawat itu isinya 400 orang. Berarti satu hari ada 800 jamaah yang berangkat menunaikan ibadah umroh. Dan satu jamaah umroh itu visanya saja untuk masuk ke Saudi itu harganya $180. Kurang lebih sekitar 2,5 juta. Kurang lebih sekitar 2,5 juta. Berarti kalau satu hari ada 2 pesawat yang terbang ke Saudi, ada 800 jamaah umroh yang berangkat satu hari, kali 2 juta, berapa duitnya Pak? 1,6 miliar. Satu hari Indonesia ini ngasih duit ke Saudi 1,6 miliar. Ya, itu dari Medan aja. Dari Medan aja tuh. Belum lagi dari Jakarta, belum lagi dari Surabaya, belum lagi dari Makassar. 10 miliar Indonesia ini nyumbang duit ke Saudi setiap hari. Banyak nggak duitnya tuh Pak? Makanya tuh Masjidil Haram itu lihat tuh, aduh ya Allah, 2 juta orang muat di masjid itu sholat deh. Kamar mandinya Masya Allah,
luar biasa. Masjid Nabawi, Allahu Akbar, indah, dibuat jamaah senyaman mungkin. Itu baru di Indonesia aja loh. Dari Indonesia satu hari nyumbangin duit ke Saudi itu lebih dari 10 miliar. Belum lagi dari Malaysia, belum lagi dari negara-negara yang lain. Berapa kekayaan Saudi. Makanya yang dorong jamaah aja sekali dorong 1,5 juta. Dorong jamaah, tawaf sama sa'i itu jamaah yang dimuliakan Allah. Jamaah orang-orang Indonesia ini banyak kerjanya ke sana tuh dorong jamaah aja. Satu hari kalau misalnya dapat 5 dorongan berarti satu hari dapat duit 10 juta. Satu hari gajinya 10 juta, 30 hari. Jamaah yang dimuliakan Allah, hitung aja lah sendiri itu. Sumber keuangan tuh ada di sana. Ternyata tangan ini Allah ciptakan sumber tanahnya Nabi Adam alaihissalam itu dari kota Mekah. Baik, saya nggak bahas lagi nih bagaimana Allah ciptakan bagian perut Nabi Adam, kakinya Nabi Adam. Kemudian proses penciptaannya yang panjang itu sampai 120 tahun setelah diciptakan manusia ini, gimana proses geraknya Pak Ustadz. Terlalu panjang kajian kita nanti, waktu kita sangat sedikit. Saya masih belum nyampe ke hadis ini. Ini baru proses penciptaan Nabi Adam. Saya belum membahas ciptaan Nabi Adam itu, jantung hatinya itu dari tanah mana Allah ciptakan. Ya, mohon maaf, rambutnya Nabi Adam sampai kukunya Nabi Adam alaihissalam, bagian jari-jari kakinya Nabi Adam alaihissalam, mohon maaf, sampai jenis kelaminnya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah yang mana, diambil oleh malaikat Jibril. Saya belum sampaikan hari ini. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita, nanti sempat kita sampaikan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, saya ingin sambungkan hadis ini biar selesai sedikit. Kata Nabi Muhammad SAW, setelah tadi manusia ini disempurnakan penciptaannya, ditetapkan 4 perkara. Dikasih rezeki. Rezeki tadi kita sudah bahas. Ya, bahkan kemarin sebelumnya saya sudah sampaikan, yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita yang mencari rezeki atau rezeki yang mencari kita? Rezeki yang mencari kita, bukan kita mencari rezeki. Pada rezeki yang mencari kita, bukan kita mencari rezeki, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha. Tapi ketahuilah, tidak setiap usaha yang kita kerjakan mendatangkan rezeki. Ada orang yang duduk-duduk aja rezekinya datang. Bapak Ibu pernah duduk di rumah, tiba-tiba datang tamu, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, tadi kami tasyakuran di rumah, ada syukuran, ini ada sebagian yang kami berikan kepada Bapak, diantarin daging, diantarin nasi, padahal kita nggak cari, datang dengan sendirinya. Bener nggak Pak? Datang kan ke rumah. Saya kemarin sore nggak ada di rumah, tiba-tiba nyampe ke rumah, Masya Allah, udah ada aja tuh di dalam rumah itu, di dapur saya lihat ikan bandeng 2 sama sayurnya, rupanya ada yang ngantarin. Padahal kita nggak nyari, datang ikan tuh ke rumah, Masya Allah, berkah rezeki yang ngantarin, Insya Allah datang rezeki itu, Masya Allah. Ada orang yang berusaha tak dapat rezeki. Nah, maka rezeki itu Allah sudah atur semuanya, nggak usah khawatir. Rezeki ayah sudah ditetapin sama Allah, rezeki emak sudah ditetapin, rezeki anak sudah ditetapin. Ada yang kadang berusaha ayah sama emak, yang dapat rezekinya anak, bener nggak? Yang berusaha mencari air Siti Hajar, ketika anaknya Ismail haus, Siti Hajar yang naik ke Bukit Sofa, Bukit Marwah, naik ke Bukit Sofa nyari air, ditengoknya ada genangan air di bawah kaki Bukit Marwah, lari ke Bukit Marwah, sampai Bukit Marwah nggak dapat air, naik ke atas Bukit Marwah, ditengok lagi di mana air, anaknya Ismail nangis karena haus, nggak ada air, lari lagi dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, 7 kali bolak-balik jamaah yang dimuliakan Allah. Yang dapat air siapa? Ismail kan? Ismail yang menangis, menggerakkan kakinya, menghentak-hentakkan kakinya ke bumi, keluarlah air, namanya air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu pernah hilang jamaah yang dimuliakan Allah. Sumur Zam-Zam itu pernah hilang. Sumur Zam-Zam itu pernah ditutup. Sampai orang Mekah itu kehausan, gak ada sumur Zam-Zam itu. Sumur Zam-Zam itu baru ketemu lagi nanti ketika Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, bermimpi. Disitulah baru air Zam-Zam itu ditemukan kembali. Itu sejarahnya panjang, nggak usah kita bahas. Fadilah keutamaan air Zam-Zam itu yang sangat luar biasa, sampai-sampai satu-satunya air yang bisa diminum dalam keadaan berdiri cuma air Zam-Zam. Kalau keliu, Pak, tarik, jangan duduk minumnya. Subhanallah, air Zam-Zam yang boleh minumnya berdiri, ya, karena dijamin kebersihannya. Subhanallah.
Ayah emak berusaha, kadang rezekinya itu diberikan lewat anak. Jadi rezeki itu pasti diberikan oleh Allah, nggak usah khawatir. Udah, bikat sebi rezeki. Wa ajalihi, ajalnya sudah ditetapkan sama Allah, nggak bisa dimajukan, nggak bisa diundurkan. Tapi kalau Allah yang merubah, bisa nggak? Bisa. Ya, kemarin saya sudah sampaikan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedatangan anak muda, minta Nabi Ibrahim menghadiri acara pernikahannya. Besok hari anak muda ini mau nikah. Ketika anak muda ini pulang meninggalkan Ibrahim, Ijrail datang. Apa kata Ijrail? Wahai Ibrahim, alangkah kasihan sekali anak muda ini. Kenapa? Besok dia nggak bisa menikah, sebab nanti malam saya akan datang menjemputnya. Ajalnya sudah tiba. Nabi Ibrahim kasihan lihat anak muda ini. Ya Allah, kasihan anak muda ini, nggak jadi dia nikah besok. Sebab apa? Nanti malam Ijrail sudah datang menjemputnya. Mau dipanggil anak muda ini nggak jadi, sebab kematian itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang nih anak muda. Besoknya Nabi Ibrahim nungguin kabar kalau anak muda ini sudah meninggal. Ternyata yang datang anak muda yang lain manggil Ibrahim untuk datang di pernikahan anak muda yang ngasih kabar kalau dia mau menikah hari ini. Bingung Ibrahim, ya, tapi Ijrail tadi malam udah datang, katanya tadi malam ajalnya sudah tiba. Kok masih belum meninggal ya anak muda? Datang ditengokin, bener tuh anak muda. Ternyata benar anak muda yang kemarin datang mengundang Nabi Ibrahim mau duduk di pesta pernikahannya dan dia belum meninggal saat itu. Nabi Ibrahim bingung. Setelah 40 tahun kemudian ini laki-laki masih hidup, punya anak, punya cucu, ketemu sama malaikat maut. Malaikat maut, ente kenapa bohong? Ente kenapa bohong? Bohong apa wahai Ibrahim? Ente bilang tuh anak muda yang mau nikah dulu ngasih tahu sama aku malamnya dia engkau ambil nyawanya, tapi sampai hari ini usianya 40 tahun masih hidup. Apa kata malaikat maut? Wahai Ibrahim, ini anak muda luar biasa. Setelah dia pulang bertemu denganmu malam itu diambil duitnya 7 dirham. 7 dirham itu diberikan untuk anak yatim. 1 anak yatim 1 dirham, 1 anak yatim 1 dirham, 1 anak yatim 1 dirham, 7 anak yatim 7 dirham. Duitnya disedekahkan untuk anak yatim. Malam itu juga anak yatim itu mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, berkahi rezeki anak muda ini, panjangkan umurnya. Ternyata doa anak yatim itulah yang dikabulkan sama Allah sehingga umurnya dipanjangkan oleh Allah. Setiap anak yatim dipanjangkan 10 tahun. 7 anak yatim berapa tahun Pak? 70 tahun, dipanjangkan 70 tahun umurnya gara-gara sedekahnya. Maka sedekah tuh nggak usah pelit-pelit Pak. Ini ada yang saya lihat sedekah itu Masya Allah, ada yang nanggung imam sholat tarawih kita Pak Yan. Aduh, dahsyat nih jamaah nih. Mudah-mudahan kita doakan lewat majelis ini berkah rezekinya, Allah banyakkan rezekinya, amin. Ada yang nanggung imam sholat qiyamul lail, Masya Allah. Ada yang ngasih di situ di papan tuh saya lihat tepung kanji selama bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan setelah ceramah ini ada yang nanggung 13 hari ke depan bukaan puasa setiap hari di sini, nasi kotak. Alhamdulillah. Kan udah kemarin saya sampaikan, sedekah itu dahsyat. Man tasaddaqa illa sab'ina syayatin. Orang yang bersedekah itu mohon maaf mampu mengalahkan 70 syaitan. Kalau nggak salah Ramadan tahun lalu saya sudah sampaikan. Iya kan? Man tasaddaqa illa sab'ina syayatin. Orang yang bersedekah itu mampu mengalahkan 70 syaitan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu ketika mau bersedekah, yang datang melarang sedekahnya Bapak itu bukan 1 syaitan, 70 syaitan. Makanya kalau mau keluar duit 100.000 ngomong setan sebelah kanan, kegedean Pak. Ambil duit 50.000 ngomong setan sebelah kiri, itu juga kegedean. Ngambil duit 20.000 itu juga masih kebesaran. Ambil duit 10.000 itu juga masih kebesaran. Ujung-ujungnya berapa sedekahnya Bu? 2.000. Mending daripada waktu kita ngeluarin dompet nengok duit 100.000 semua nggak jadi sedekah, masuk kantong lagi. Kan ada tuh yang begitu. Udah buka dompet, dipikir ini ada duit 5.000, rupanya 100.000 semuanya. Kata setan, aduh sayang kali tuh duit saya, duit 100.000. Tutup lagi dompetnya, nggak jadi sedekah, lewat tuh celeng. 70 setan yang ngalangin kita sedekah. Makanya Habib Umar itu ketika menyampaikan kajian ini, kemarin saya sudah sampaikan, muridnya kan langsung balik ke rumah. Dicarinya baju-baju istri yang nggak dipakai, piring-piring di rumah, mak-mak yang suka koleksi piring yang nggak dipakai, yang dipakai cuma setahun sekali, itu ditanggung jawabin tuh nanti di akhirat Bunda. Yang koleksi-koleksi piring yang nggak dipakai, ya kalau anak udah pesta nikah semuanya udah sedekahin aja tuh piring.
Kalau nanti anak cucu lahiran udah sewa aja cateringan, beres kan, daripada taruh di rumah nggak dipakai-pakai tuh piring. Dimintai pertanggungjawaban, hati-hati tuh Bu, hati-hati. Ya pulang ke rumah habis ini sedekahin aja. Mau sedekah, setan ngomong lagi, jangan nanti besok cucu mau lahiran, gitu ya. Nanti sewa susah. Ini satu muridnya ini balik ke rumah, dikumpulin piring-piring yang nggak dipakai, baju istri yang nggak dipakai dikumpulin, duit-duit yang nggak dipakai dikumpulin, mau disedekahin. Ngomong si istri, kata si istri, Pak ini mau dikemanain? Mau disedekahin, ini mau dikasih. Kata si istri, Pak ini jangan, ini masih dipakai. Pak ini jangan, ini masih dipakai. Ini jangan, masih dipakai. Akhirnya nggak ada yang disedekahin. Balik dia ngomong sama gurunya, wahai guru, emang bener ya guru, kenapa? Orang yang bersedekah itu mampu mengalahkan 70 syaitan. Saya jangankan 70 syaitan guru, satu setan di rumah pun tak mampu saya kalahin. Benar ya? Satu setan di rumah pun gak mampu dikalahin sama suami. Dihalangin Pak. Makanya berat tuh sedekah itu. Padahal tuh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dahsyat keutamaannya. Makanya nanti ini yang buka-buka puasa nih udah kita hadirin aja. Ya 12,5 juta tadi kalau nggak salah udah terkumpul. Nanti mudah-mudahan nanti setelah ini ada yang terkumpul lagi lah insya Allah. Mudah-mudahan berkah rezeki. Udah, ajal sudah ditetapin sama Allah. Lihat tadi doanya anak yatim gara-gara sedekah panjang umur Pak. Padahal ajal udah ditetapin dalam Al-Quran, nggak bisa dimajuin, nggak bisa diundurin. Yang punya ajal siapa? Allah. Bapak punya mobil, garansi mobil itu udah dibuatin sebelah kanan rumah. Karena Bapak punya mobil, Bapak biasanya parkir di garasi. Tapi karena Bapak yang punya mobilnya, boleh nggak mobil itu kita pindahin ke depan rumah parkirnya? Boleh. Boleh nggak kita pindahin ke sebelah kiri rumah kita? Boleh, karena kita yang punya rumah, kita yang punya mobil. Ajal itu yang punyanya Allah, udah ditetapin nama Allah. Meninggalnya nanti malam. Tapi karena sedekah ini anak muda kepada anak yatim berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umurnya. Subhanallah, doa itu dikabulkan sama Allah sehingga umurnya dipanjangkan 70 tahun lagi. Allahu Akbar, berkah rezeki. Baik, ajal sudah ditetapkan sama Allah. Hidup kita yang baik dan yang buruk pun sudah ditetapkan sama Allah. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, yang beramal amalnya ahli surga, sehingga antara surga dan dengan dia itu tinggal satu jengkal lagi masuk ke dalamnya, tapi nanti di hari akhirat bisa jadi nanti dia menerima amal catatan ahli neraka sehingga dia masuk ke dalamnya. Ada orang yang jahatnya, bejatnya, na'udzubillah, sehingga antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal lagi masuk ke dalamnya, tapi justru nanti di akhirat dia menerima catatan ahli surga sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah. Maka nasib seseorang ini gak ada yang tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi yang jelas ada satu riwayat dijelaskan oleh Nabi, man asya ala khairin famata ala khair. Barang siapa yang hidup dengan sesuatu yang baik, maka dia akan meninggal dengan sesuatu yang baik.